dan rekan-rekan dari daerah yang hadir langsung dan juga yang hadir virtual. Dewan juri yang lebih banyak hadir virtual, terima kasih yang berhadir langsung. Dari Kemenko Polhukam, dari Kementerian Desa, terima kasih. Kawan-kawan, untuk yang kesekian kalinya kita bertemu pada acara ini. Saya mohon maaf karena terlambat hampir 25 menit, karena sebenarnya kita mengajak Pak Wamen tadi, Pak Wakil Menteri, untuk hadir di tengah-tengah kita. Namun beliau belum selesai rapat dengan rekan-rekan kita dari Papua, hingga tadi kalau ditunggu masih kira-kira 40 menit, terlalu lama pula. Kasihan pula Gubernur NTB, dan dari kemarin. Iya. Kemarin sama-sama saya di NTB, kan muncul di sini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan masuki tahapan yang kawan-kawan sudah paham semua, yang berkaitan dengan penilaian inovasi. Kawan-kawan, kita sudah sangat paham bahwa politik desentralisasi memberi ruang kepada daerah untuk berkarya. Politik desentralisasi adalah strategi pencapaian tujuan bernegara. Tapi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang harus selalu diingat. Karena selalu kadang-kadang kawan-kawan membandingkan dengan Amerika. Amerika itu negara bagian, bukan negara kesatuan. Kita negara kesatuan. Nah, Indonesia adalah negara yang paling banyak menyerahkan urusan pemerintahan ke daerah. Itu 32 urusan. Di negara-negara lain itu hanya di bawah 15 urusan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Kita 32 di urusan pemerintahan konkuren. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya termasuk negara yang paling progresif menerapkan politik desentralisasi di muka bumi abad ini. Bandingkan saja dengan negara lain. Untuk penyerahan urusan pemerintahan. Apa itu urusan pemerintahan? Urusan pemerintahan adalah kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden. Dan sebahagian urusan pemerintahan itu diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kepada pemerintahnya, baru pemerintah kabupaten provinsi itu nahodanya adalah gubernur, pemerintah kabupaten kota nahodanya adalah bupati, wali kota. Nah, oleh karena itu masa depan bangsa Indonesia, masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia, sebahagian sangat tergantung di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kenapa? Karena kewenangan itu ada di tangan bapak, sebahagian. Contohnya misalnya kita mengurus pendidikan. Maka kewenangan mengelola urusan pendidikan tingkat SMP, SD, taman kanak-kanak dan PAUD itu sepenuhnya kewenangan Bapak Ibu Bupati Wali Kota. Mengkoordinir, mengelola, mengendalikan APBD-nya untuk mengurus 4 sekolah tadi. Nah, begitu pula gubernur. Urusan mengelola SMA, STM, sekolah kejuruan, SLB, tanggung jawab APBD provinsi. Seperti itu. Jadi kalau ada misalnya sebuah SD, pernah saya temukan di Pulau Reni, Kampung Rutum, SD-nya gurunya cuma 1, tak ada toiletnya, nah, tanggung jawab siapa? Artinya masa depan kehidupan sekolah di Pulau Rutum itu, ya tergantung Pak Bupati Raja Ampat. Mau dibangunkan WC atau enggak? Mau dilengkapi gurunya atau enggak? Kenapa? Karena memang kewenangan mengelola SD itu sudah diserahkan kepada Bupati. Gitu. Nah, begitu pula SMA, SLB untuk Pak Gubernur. SLB, sekolah luar biasa, itu tanggung jawab Gubernur. Gitu. Nah, kecuali di beberapa tempat, misalnya di Papua, karena dia otonomi khusus, SMA-nya diserahkan kepada kabupaten kota. Tempat lain enggak, hanya Papua, kira-kira gitu. Dan sejumlah urusan-urusan lainnya yang kewenangannya diserahkan Pak kewenangannya. Ada 32 urusan pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan saya definisikan lagi adalah kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden. Itu sebagian diserahkan. Dan itu ingat, urusan pemerintahan konkuren wajib berpelayanan dasar. Wajib. Maka kalau ada
daerah yang tak membayar gaji tenaga kesehatan, itu pelanggaran atas amanat kewajiban yang telah dilimpahkan tadi, karena yang wajib tadi harus didahulukan gitu. Seperti itu kira-kira kita berpemerintahan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, apabila masa depan masyarakat modern Indonesia sebahagian bergantung kepada Bapak Ibu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tadi, sebahagian diantaranya. Nah, karena itu bagaimana cara mengelola sangat ditentukan oleh leadership atau kepemimpinan Bapak Ibu di daerah. Maka hari ini dalam politik desentralisasi kita bisa mengukur mana daerah yang telah memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyatnya dibandingkan daerah lain. Itu semata-mata karena kemauan kepala daerahnya. Tentunya dengan beberapa variabel lain. Karena itu masa depan kehidupan masyarakat modern Indonesia sebahagian bergantung pada tangan kawan-kawan di daerah. Dan variabel keberhasilan otonomi daerah tadi yang merupakan isi dari politik desentralisasi tergantung pada 3 hal. Yang pertama adalah kemauan kepala daerahnya didukung oleh DPRD, yang kedua kapasitas pemerintah daerah, yang ketiga kontrol dan partisipasi masyarakat. Kalau ketiga ini baik, maka kita dapat memberi nilai. Ada daerah yang sudah baik, ada daerah yang belum baik. Nah, lalu bagaimana kajian atas daerah maupun negara, mana yang lebih maju, mana yang tidak? Banyak rujukan yang Bapak Ibu bisa baca, tapi saya membaca bukunya McTurner dan David. Dia meneliti sejumlah negara di Asia ini, kenapa kok Singapura tuh kok lebih maju ya? Nah, gitu kira-kira pertanyaannya. Jadi dia tergelitik dengan kondisi nyata, kenapa Singapura kok lebih maju? Kenapa Korea Selatan kok tampaknya lebih maju? Kenapa Taiwan bisa lebih maju? Gitu, lebih cepat maju maksudnya. Lebih cepat. Korea Selatan itu pada saat merdeka yang waktunya relatif mirip-mirip kita, itu sama kondisinya. Bahkan dia dihadapkan dengan perang saudara yang berkepanjangan dengan Korea Utara. Ya kita sih ada juga sih pemberontakan dalam negeri segala macam, tapi tak separah Korea dalam kapasitas guncangan di dalam negeri. Nah kemudian Pak Chung Hee merubah budaya kerja masyarakatnya dan pemerintahannya, sehingga terlihatlah Korea Selatan dengan semangat mengejar Jepang. Bahkan kita harus mengakui dia lebih maju dari kita. Dari rata-rata lama pendidikan saja, dia sudah D3, kita masih mungkin SMA kelas 1 hari ini. Begitu pula Taiwan, begitu pula Singapura. Mungkin orang mengatakan, apa banding Singapura? Singapura yang kecil, oke lah, Korea Selatan saja kita bandingkan. McTurner meneliti bahwa negara-negara yang disebutkannya tadi dalam penelitiannya, kok lebih cepat dia maju dibandingkan yang lain. Ternyata negara-negara tersebut mampu mentransformasikan pemerintahannya, mampu merubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif. Itu kesimpulannya. Menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif. Jadi apakah pemerintahan itu? Menurut simpulan McTurner, pemerintahan itu sesungguhnya adalah pelayanan. Gitu. Maka Taiwan, Korea Selatan, Singapura menjadi lebih cepat maju karena dia merubah pemerintahan. Jadi pemerintahan yang dirubah menjadi organisasi pelayanan yang efektif. Kalau efektif, kata-kata efektif itulah yang berujung pada inovasi dan dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Maka hari ini kita menyaksikan Bapak-Bapak Ibu, kami berterima kasih kepada inovasi-inovasi yang telah dibangun di semua daerah, yang telah membuat rakyat hidup menjadi lebih mudah dan cepat dilayani. Contoh-contoh nyata misalnya ada kota yang membangun aplikasi layanan rumah sakit berbasis SMS. Simple banget. Maka pada tengah malam, seorang anak yang ibunya terserang penyakit jantung misalnya,
maka dia langsung membuka aplikasi di rumah sakit di kota tersebut. Katakanlah rumah sakitnya ada 12. Dia langsung memilih rumah sakit mana yang cocok dengan serangan atas ibunya. Dia langsung mengebut bawa mobil ke rumah sakit yang tadi berbasis aplikasi tadi dan langsung menemukan dokternya, menemukan tempat yang cocok. Beda, bayangkan kalau tidak ada aplikasi itu. Maka begitu dia keluar dari rumah, dia langsung ke rumah sakit terdekat. Oh mohon maaf, kami tidak ada dokternya. Lari lagi ke rumah sakit kedua. Oh mohon maaf, kami tidak punya. Mungkin ke rumah sakit ketiga. Dari rumah sakit ketiga, mamanya sudah sesak, tak tentu arah, kata orang Melayu. Jadi siapa yang membuat kehidupan si ibu tadi menjadi lebih mudah dilayani? Wali kota di situ. Saya sebutkan wali kota Tangerang misalnya. Aplikasi layanan rumah sakit berbasis SMS. Petani jengkol di perbatasan di tepi kota Bandung, misalnya. Sudah sangat lama nih aplikasi ini. Aplikasi harga pasar berbasis SMS. Maka pada saat dia panen, dia langsung membuka aplikasi itu, ketahuanlah bahwa di Bandung ada pasar yang menerima produksi jengkol. Ternyata dia bandingkan, di pasar ini harganya 40.000, di pasar ini 41, ada yang pasar 42.000. Dia hitung dari tempat dia panen tadi, berapa jauh ke pasar yang 42.000 tadi, berapa ongkos minyak bensin dia untuk motornya, ternyata masih menguntungkan. Maka dengan motornya, diletakkan 50 kg jengkol itu di depan, dia pergi ke pasar yang agak jauh sedikit, tapi masih cukup menguntungkan, karena ada beda 2.000. Pak, kali 50 kilo, Pak. Karena panen jengkolnya 50 kilo. 2.000, Pak. Berarti 100.000, Pak. Bagi petani 100.000 luar biasa, Pak, untuk beli cireng anak-anaknya. Siapa yang membuat rakyat petani jengkol di tepi kota tadi yang membuat dia menjadi mudah dan lebih bahagia? Wali kota yang mau membangun aplikasi tadi. Nah, hari ini kita dengan mudah mentransfer uang kemanapun anak kita sekolah. Tak pernah kita bayangkan dulu, kita harus mengirim ke pos, wesel pos, dan lain sebagainya. Hari ini dengan mudah, jam berapa saja, kita bisa mentransfer uang ke anak kita dengan e-banking. Bank telah memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kita hari ini. Kita tidak perlu pergi ke pos atau pergi ke bank. Bayangkan kalau kita mentransfer uang secara manual, kita harus pakai sepatu karena pakai sendal jepit, kadang-kadang orang satpam bank tanya, nggak pakai sendal jepit. Kita harus pakai sepatu, rambut dikasih pomade, ongkosnya berapa dah? Baru kita ke bank, besok jam 8 pagi baru buka, antri, habis tidak sangat produktif kita, nunggu jam 9 selesai, 2 jam hanya untuk transfer uang. Hari ini, kita bangun tidur, terbangun jam 1 malam, kita langsung mentransfernya, hanya dengan kain sarung atau baju piyama, nggak ada persoalan, tertransferlah uang tersebut. Begitu juga membayar listrik hari ini. Jam 1 malam, jam 2 malam, kita bisa bayar listrik, bahkan bisa dibayar otomatis, debit dari rekening kita. Sangat mudah sekali. Siapa yang membuat ini menjadi mudah? Adalah kementerian lembaga, termasuk Bapak Ibu, yang mau melayani rakyatnya dengan mudah tadi. Layanan-layanan seperti saya gambarkan tadi, itu di Singapura, 1.400 layanan, semua sudah dilayani dengan mudah. Maka hari ini rakyat Singapura tidak perlu harus bersisir untuk bertemu presidennya. Tidak perlu harus pasang pomade untuk berkomunikasi, membayar pajak, dan lain sebagainya. Semudah e-banking tadi. Tapi sudah 1.400 layanan. Kita berapa? Sudah banyak. Kita harus berterima kasih kepada wali kota, bupati-bupati yang hari ini telah mewakili Bapak Presiden melayani rakyat dengan lebih baik. Ke semua bidang, sampai dengan layanan perizinan. Karena itu fokus hari ini kita lah digitalisasi layanan, penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, prioritas Bapak Presiden yang tertuang dalam PSN, Program Strategis Nasional. Apa yang dapat kita layani di sini? Hari ini misalnya dengan mudah di Kabupaten Sumedang, rakyat stunting terlaporkan dengan cepat. Di mana lokasinya berbasis GPS, siapa yang bisa membuat lebih cepat? Ya kalau bupatinya mau dapat. Nah, maka saya berharap kawan-kawan semua, pertandingan ini, kalau bisa disebut dengan pertandingan, saya lebih cenderung menyebutnya memotivasi, adalah bagian daripada kita untuk saling mengingatkan, saling membantu, untuk mempermudah kehidupan rakyat. Dan inovasi ini berorientasi pada 4 hal yang saya sebutkan tadi.
Karena sesungguhnya pekerjaan kita ini apapun yang kita kerjakan, apapun programnya, itu harus mendarat dengan tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apapun program yang Bapak Ibu buat, apakah telah berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan kita bernegara. Berapa besar APBD? Apakah semakin sedikit orang miskin dan lain sebagainya? Inovasi-inovasi apa yang kita buat agar bisa membuat rakyat hidup menjadi semakin mudah. Dan amaliyah kita atas jabatan yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita dapat kita balas juga dengan ibadah. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan yang patut saya sampaikan. Saya yakin dan percaya ini hanya pengulangan saja, kawan-kawan sudah paham semua. Tapi memang kehidupan di muka bumi ini kita harus selalu mengingatkan, hati manusia bagaikan ombak di laut. Begitu juga tentang kehidupan kita lapangan. Kadang-kadang ombaknya seru, kadang-kadang tenang. Nah, karena itu saling mengingatkan ini perlu untuk kita membangun Indonesia dengan lebih baik. Apapun pekerjaan kita hari ini, apapun jabatan kita, berapa besar anggaran yang kita pegang, sesungguhnya pekerjaan kita adalah melayani masyarakat, rakyat Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, proses penilaian tahap akhir inovasi lomba kita ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.